Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan yang subscribe channel saya, yang nonton channel saya doakan semoga rezekinya berlimpah, semoga rezekinya berkah, semoga gampang mencari rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang ada satu channel YouTube ya. Kalau tidak salah channelnya Ustadz Cinta Aswaja, yang saya lihat ya Allah luar biasa, itu fitnahnya luar biasa. Jadi beliau itu memfitnah Kiai Imaduddin Usman ya, dan ulama-ulama yang lain, yaitu mengatasnamakan pesulap merah. Video aslinya ya ini dia rekayasa. Dia edit, dia potong, dan video yang tentang kebal-kebalan itu ya, dia robah pakai para kiai dan Kiai Imaduddin Usman. Tujuannya apa? Ya tujuannya memfitnah. Jelas-jelas itu memfitnah. Saya berbicara fakta, bukan mengada-ada atau memfitnah, enggak. Saya berharap, geng, Mas Bro, ya tolonglah Anda mengatasnamakan Ustadz Cinta Aswaja, tapi saya lihat video-video Anda itu luar biasa, penghinaan, kebanyakan fitnah dan provokasi yang ada di situ. Untuk kali ini saya mereview video ya. Di situ video aslinya itu ya, pesulap merah membongkar trik ilmu kebal ya, kebal-kebalan. Di situ udah jelas itu yang direview sama pesulap merah itu videonya Habib Bahar bin Smith, yang di situ beliau pakai pedang ya, ngeceknya itu ke mana, potong paku pakai samurai atau pakai pedang itu. Nah, terus setelah itu dia pukul ke badan santrinya atau ke badan siapa itu. Nah, tapi sama si ini nih, si punya channel Ustadz Cinta Aswaja, dia edit, dia robah Habib Baharnya itu diganti dengan video Kiai Haji Imaduddin Usman. Dia ganti, udah jelas mengganti aja berarti itu memfitnah, karena video sesungguhnya itu bukan Kiai Imaduddin Usman, tapi yang direview oleh pesulap merah adalah video Habib Bahar bin Smith. Kalau tidak percaya nanti lihat video aslinya, oke? Nah, saya mohon ya, kita bolehlah kita jadi tim kreator apapun boleh, tapi ingat, setiap perbuatan kita ada akibat. Ada sebab dan ada akibat. Makanya istighfarlah, geng, friend, brother. Jangan untuk mendapatkan duit, mendapatkan cuan, mendapatkan subscribe dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oke, tidak panjang-panjang ngobrol, kita lihat aja video aslinya pesulap merah yang direview, yang dirobah sama Ustadz Cinta Aswaja. Mari kita tonton bersama video yang aslinya. Nanti setelah itu kita lihat, tonton video yang editan yang palsunya. Maka dari itu marilah kita bijak dalam menyikapi segala hal. Terima kasih. Mari kita nonton bersama-sama. Seperti biasanya di ilmu merah itu, sebelum mempraktekkan dan membongkar rahasianya, kita tonton dulu video-video orang yang mempraktekkan kebal sajam ini nih. Cuplikan, apa ini cuplikan? Oke. Ini ditesnya ke paku ya. Ini gue nggak tahu ya, dilakukan niatnya untuk apa? Apakah untuk jualan-jualan jimat kebal atau pengisian ilmu kebal, atau memang lagi kumpul-kumpul di padepokan atau pesantrennya, lalu ini hiburan ketika berkumpul bareng. Ya bisa jadi kan, kayak main-mainan sulap-sulapan ketika lagi ngumpul bareng gitu kan. Ya nggak ada yang salah sih kalau itu dipraktekkan hanya untuk hiburan semata ya. Tapi kalau ini diupload seperti ini ke media sosial tanpa keterangan yang jelas ini dipraktekkan untuk apa, dan seolah-olah ini pengisian ilmu kebal atau pembuktian ilmu kebal, ini tentunya salah. Makanya di sini gue perlu meluruskan dan mengedukasikan bahwa hal semacam ini hanya pertunjukan, bukan beneran gitu. Nih ya, pedangnya dites dulu ke paku. Oke. Dan pakunya putus. Sekali lagi ya, ini catat ya, bagi siapapun yang gue reaction terus nggak setuju atau menyatakan pendapat gue salah, kita menerima pembuktian dimanapun dan kapanpun.
Kalau bisa ketemuan di tengah-tengah, biar nggak ada yang main kandang sendiri. Demi edukasi masyarakat, biar tidak lagi tertipu dengan kesaktian berkedok agama ataupun kesaktian berkedok kodam-kodaman, berkedok dukun-dukunan dan semacamnya. Padahal mah hanya sekedar permainan. Oke. Oh, ini berkali-kali ya dites ya, pakai paku ya. Oke. Dites berkali-kali. Kita tonton full aja ya, biar jelas juga. Mungkin ada penjelasan maksud dan tujuan melakukan ini, mungkin. Kayak misalkan dia ternyata mengedukasi bahwa hal semacam ini hanya sekedar trik atau permainan belaka. Tidak pernah ada tuh dalam Islam kebal-kebalan gitu, mungkin. Tuh ya kan, sambil ketawa-ketawa juga nih yang mempraktekkan kan. Jadi ya luar biasa. Ini kayaknya sih cuma main sulap-sulapan ketika ngumpul aja. Oke. Sekali lagi ya, gue nggak mempermasalahkan ketika ini digunakan untuk sekedar hiburan ketika ngumpul. Karena memang fungsinya adegan seperti ini atau atraksi seperti ini adalah untuk hiburan. Oke. Oh, ini akhirnya dipanggil nih. Oh, di perut ya. Coba kita lihat dalam mempraktekannya digesek atau cuma sekedar digini-giniin. Kalau digini-giniin ini teknik paling rendah, teknik paling dasar banget. Nah ini ternyata digini-giniin doang. Ini teknik paling dasar sekali, dasar banget. Karena kalau yang teknik profesionalnya digesek guys, nggak cuma di ketok-ketok doang. Wah, ini harus disensor sih ya. Kalau nggak disensor mah kita kena ini nih, pelanggaran dan take down lagi pasti. Oke. Iya. Oke. Videonya berakhir di situ, jadi nggak ada penjelasan bahwa ini dipraktekkan karena apa. Maka dari itu gue perlu luruskan dan perlu edukasikan ke masyarakat Indonesia bahwa hal semacam ini adalah hiburan doang, alias bohong-bohongan doang. Tapi nggak apa-apa, karena ini dia praktekin kebal-kebalan, kita akan bahas juga. Oke, ini ada musiknya lagi nih, aduh. Wah, ini konsepnya kreatif sih, dia bayar tim kameramennya untuk pura-pura jadi tukang cukur ya. Oke, nih, nah ini kebal-kebalannya. Tuh, seolah-olah mau cukur tapi rambutnya nggak bisa dipotong. Aduh. Ya, tapi itu juga pas ketemu sama dia udah kita buktikan guys. Gue udah praktekin langsung di depan dia bahwa adegan tersebut hanya sekedar trik atau teknik kebal-kebalan doang. Jadi nggak beneran kebal. Oke, kurang lebih begitu video-video yang banyak di tag sama kamu semua dan di tagnya ke gue. Langsung aja kita akan praktekkan dulu dan bongkar rahasianya. Boleh pedangnya? Oke. Hup. Ya nggak usah deh. Nih guys, gue udah punya pedangnya. Sebenarnya selain pedang juga gue punya pisau ya. Boleh ambilin pisaunya kali ya? Penjelasan maksud dan tujuan melakukan ini mungkin. Kayak misalkan dia ternyata mengedukasi bahwa hal semacam ini hanya sekedar trik atau permainan belaka. Tidak pernah ada tuh dalam Islam kebal-kebalan gitu, mungkin. Tuh ya kan, sambil ketawa-ketawa juga nih yang mau praktekkan kan. Jadi ya luar biasa. Ini kayaknya sih cuma main sulap-sulapan ketika ngumpul aja. Oke. Sekali lagi ya, gue nggak mempermasalahkan ketika ini digunakan untuk sekedar hiburan ketika ngumpul. Karena memang fungsinya adegan seperti ini atau atraksi seperti ini adalah untuk hiburan. Rahasia kebal sajam. Ini dulu udah pernah gue buat videonya tapi kena take down oleh YouTube karena dianggap mengajarkan hal berbahaya ke masyarakat Indonesia. Padahal mah ini kan edukasi ya, agar masyarakat Indonesia tidak gampang tertipu dengan hal-hal yang
Askar Gibos. Askar Gibos. Bahwa hal semacam ini hanya pertunjukan atau teknik kebal-kebalan doang. Jadi nggak beneran kebal. Oke, kurang lebih begitu video-video yang banyak di-tag sama kamu semua dan di-tagnya ke gua. Langsung aja kita akan praktekkan dulu dan bongkar rahasianya. Boleh pedangnya? Oke. Hup. Ya nggak usah deh. Nih guys, gue udah punya pedangnya. Sebenarnya selain pedang juga gue punya pisau ya. Boleh ambilin pisaunya kali ya? Oke, itu saja yang bisa saya tunjukin kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bijak dalam menyikapi segala hal. Sampai di sini aja. Nanti tonton lagi video berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.